Baik, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya membawa sistem yang sebenarnya sama dengan yang dipakai live kemarin. Cuman kan kalau di tempat live kemarin, mungkin teman-teman mau tanya-tanya, mau sharing-sharing kan kita nggak bisa karena waktunya kan hanya untuk live musik saja. Tapi hari ini kita full kita akan sharing-sharing sedikit mengenai produk wisdom dan sistemnya seperti itu. Baik, untuk produk yang saya bawa hari ini, saya membawa Line Array 2x10 plus 1 tweeter 3 inci. Jadi satu boxnya isinya 2x10 inci ditambah 1 tweeter 3 inci. Serinya M10, wattnya startingnya dari 700 sampai 1300 watt. Untuk harganya sekitar 7,5 juta per boxnya. Kalau yang subwoofernya kita membawa HP 1018, itu isinya 1x18 in, voice coilnya 4 inci. Untuk harganya sekitar 6,5 juta. Hari ini saya angkat untuk line array-nya secara by M ya, jadi 10-nya sendiri, tweeternya sendiri dengan power tersendiri. Saya pakai power 4 channel, semuanya sama antara tweeter dengan middle, itu pakai LX 1004 ya di Wisdom. Itu yang tweeternya saya buka separuh, jadi keluarannya ke tweeternya sekitar 500 watt. Kalau yang 10 nya per boxnya saya angkat satu channel secara paralel seperti itu. Nah, yang menarik hari ini saya bawa 3 buah atau 3 jenis power subwoofer yang mungkin teman-teman belum banyak yang kenal di power subwoofernya Wisdom. Kalau yang dipakai mitra utama sudah ada PS 1800, saya bawa juga. Ada temennya serinya yang dari kelas H itu ada HK 21800, sama nanti ada power kelas TD yang mau keluar tahun ini serinya LX 10.000 TD. Jadi saya bawa 3 macam, powernya ada kelas H, kelas GB sama kelas TD. Nah, kita hari ini akan coba dengerin gimana sih bedanya antara power kelas H, kelas GB dan kelas TD, dan perbedaannya dari segi harga. Karena banyak anggapan bahwa power yang makin besar wattnya, yang makin mahal harganya, itu tenaganya makin besar. Rata-rata nganggapnya gitu. Jadi kalau sekarang orang berpikirnya, oh kalau saya beli power yang gede, pasti suara sound saya tambah kenceng, tambah gler, tambah jeduk gitu. Apakah benar seperti itu? Nanti kita akan coba uji tes satu-satu bagaimana hasilnya seperti itu. Baik, saya mulai dari yang kelas H dulu. Saya bawa kelas H, ada seri HK 21800. Nah, ini untuk diperhatikan, diingat-ingat wattnya. Kalau yang HK ini hanya 2700 watt di 4 ohmnya. Jadi 1800 watt di 8 ohm, 4 ohmnya 2700 watt keluarannya. Harganya sekitar 8 jutaan. Nah, nanti lawannya itu makin gede, GB-nya makin gede, yang TD-nya powernya makin gede. Nanti kita akan coba tes apakah power yang makin gede SPL-nya juga jauh berbeda dengan yang wattnya tidak terlalu besar. Karena buat saya sih 2500 watt udah sangat cukup untuk mengangkat 18 in sebetulnya, tinggal menyesuaikan segi watt powernya. Dan hari ini bebas, kita boleh tanya-tanya. Nanti Mas kalau ada pertanyaan, saya malah nunggu pertanyaan sebenarnya. Misalnya ada yang belum jelas, ada yang mau ditanyakan, atau ada rasa penasaran, misalnya punya pertanyaan lama, saya masih penasaran Mas, saya punya pertanyaan yang belum terjawab. Nah, nanti kita coba jawab sesuai dengan kapasitas kita. Baik, saya coba yang pertama dari kelas H. Ini ada seri HK 21800. Saya akan setelkan 2 buah lagu. Yang pertama yang beatnya berat ya, yang kenceng gitu. Yang satu lagi dengan lagu dangdut. Nanti kita akan coba dengerin perbedaannya, bagaimana hasilnya seperti itu. Saya setelnya dengan level yang sama, di level di sini kalau di mixer di 20. Saya setel di sini. Ini saya tinggal. Saya hanya akan nyalakan dan matikan musiknya, lalu mengganti powernya. Jadi teman-teman bisa mendengarkan hasilnya seperti apa. Baik, ini dia yang HK 21800. John Sassy Remix. This
is a Games Club DJ. Ya itu yang paling murah, yang 8 jutaan, seri HK 21800. Nah sekarang saya akan coba powernya Mitra Utama PA 1800 yang Bapak punya. Ada berapa ya? 6 buah atau 6 buah ya. Nah, kalau ini harganya sekitar 8,5 juta sekarang, selisih 500.000. Nah wattnya ini selisih 200 watt. Jadi kalau yang tadi 2700 watt, yang ini 2900, jadi selisih 200 watt. Nah ini kita coba dengerin hasilnya seperti apa dengan lagu yang sama. Kejan Sasi Remix. This is a Games Club DJ. Bagaimana? Bagaimana Mas? Hah? Sama yang tadi bedanya apa gitu? Besar yang tadi tenaganya. Kalau responnya, misalnya saya ngomongnya gampang aja ini ya. Kalau kita kan bandingin power sub rendah sama low-nya dominan yang mana ini? Satu ada dua kalau buat saya. Ada sub yang rendah, ada sub yang low. Kalau kita orang Jawa bilangnya jeduk, bek, gler. Nah, sing tadi besar mana? Jeduk apa glernya? Yang pertama lebih gler, yang ini lebih jeduk, lebih atas gitu. Nah itu oke. Itu jadi perbedaannya yang jelas antara H dengan GB. Kalau yang H dia lebih rendah responnya. Jadi dominan respon frekuensi glernya itu lebih nonjol dibandingkan jeduknya. Kalau GB dia lebih dominan di sub atas. Jadi 80 ke atasnya lebih mukul, tapi rendahnya agak sedikit kurang. Oke, sekarang kita dengerin yang paling mahal. Nah, ini yang TD harganya 9750. Jadi selisih 1.750.000 dari yang kelas H. Wattnya sudah 3.200, selisih 500 watt. Kita coba dengerin apakah tenaganya makin besar atau responnya yang makin bagus. Kejan Sasi Remix. This is a Games Club DJ. Bagaimana? Ya, ampuhnya di mana? Ya, jadi responnya benar-benar komplit ya. Jadi yang mau saya sampaikan gini Mas, kalau di Wisdom, Mas beli power lebih mahal, itu bukan tenaganya yang makin gede, tapi responnya makin bagus. Jadi kalau tadi H misalnya hanya 8 juta, ya dia dominan di sub rendah. Kalau GB-nya 8,5, dominannya di low. Tapi kalau udah masuk ke kelas TD, harusnya responnya makin bagus komplit. Jadi mau jeduknya ada, mau gelernya, ya kan sama, ini lagunya sama, settingnya sama,
levelnya juga sama, input HP-nya sama, nggak ada perbedaan. Jadi dengan satu input saja sudah kedengaran sangat beda. Jadi kalau besok milih power, diutamakan, yang harusnya diutamakan adalah respon hasil akhir. Cuma kalau di toko kan nggak bisa. Nah, nanti kita akan simpen dulu. Kita simpen dulu mana yang tenaganya paling besar. Karena kan ini yang tadi saya bilang, kalau orang berpikir bahwa buat makin besar, SPL-nya pasti jauh makin besar. Tapi sebenarnya besarnya seberapa banyak? Antara yang 8 juta dengan yang 9.700.000, yang mendekati 10 juta lah katakanlah gitu. Nanti kita akan coba, makanya tujuan saya ke sini, kita ingin memberikan sedikit wawasan, apakah betul anggapan yang selama ini ada di lapangan bahwa yang power balap, itu sing wate gede, regone larang, itu tenaganya pasti gede. Apakah seperti itu atau tidak? Nah, kita coba dan buktikan langsung. Baik, kalau sudah dengerin ini, kita mau dengerin dangdutnya nggak? Nah, dengerin dangdutnya dulu supaya ketahuan responnya. Baik. Ya. Sorry. Kita dengarkan dangdutnya supaya lebih jelas hasil respon. Kita kembali ke kelas saya ya, Mas. Ya. Udah ya, bakal. Ya, di situ tadi kedengeran dia sabrandanya lebih delosor gitu, gitu, panjang. Nah, kita coba yang kelas GB. Kalau di sini mesti nanti kedengarannya dutnya yang lebih dominan, tapi gelarnya agak sedikit kurang. Coba. Ya, kedengeran ya. Jadi kalau GB dia tenaganya ketoknya tebak, tapi kalau didengar-dengerin dia dosa rendahnya sih kalah. Cuma dutnya memang dia kenceng gitu. Jadi kalau misalnya Mas Ubed pakai speaker 6616, boxnya direct,
Power GB bener apa salah? Jane. Salah, Pak. Jane? Salah. Jane salah. Bukan salah sebenarnya, ya muni ini api, cuman kurang tepat. pas. Soalnya tujuannya box yang direct, speaker voice coil gede, maunya keluar sub rendah. Harusnya dia pilihnya kelas H minimal gitu, atau kelas yang TD. Tapi nggak apa-apa, itu namanya proses, karena kadang-kadang orang nggak ngerti, taunya pokoknya wis iki power api. Ya api muni nih, cuman tujuannya kita mau kemana kan kita nggak ngerti kalau kita nggak pernah bandingin antar satu power dengan power yang lain. Itu maksudnya saya kesini gitu. Jadi bukan kita mau ngajarin, nggak, cuma kita mau nunjukin kalau di Wisdom kita punya komplit, mau yang clear ada, mau yang jeduk ada, mau yang komplit ada. Kalau lu misalnya senang satu-satu nggak apa-apa, misalnya sub yang rendah pakai H, sub yang mungkin turbo dominan jeduk pakai yang GB, itu hasilnya akan lebih maksimal. Makanya tadi saya bilang kalau mau kenceng pakai GB dengan voice K5N, ya mau nggak mau harus bikin boboran. Jadi jatuhnya low-nya lebih tebel kan. Kalau tadi kan kita lihat dengar subnya tebel tapi low-nya kurang, yang di sini ini kan kebalik gitu. Jadi makanya kenapa saya banyak dari kemarin coba-coba punya mitra, karena kita kerjasama. Saya mau benerin sistemnya supaya hasilnya dengan tidak mengeluarkan uang banyak, tapi hasilnya bisa lebih naik. Coba mereka tadi bayangin 117 bandingin 125 kan jauh banget gitu, udah hampir 8 dB. Kalau selisihnya tadi cuma 3 dB gak jadi problem. Nah ini 8 dB kan sayang speakernya, sayang powernya, karena apa? Konstruksi baunya kurang tepat seperti itu. Ya itu kira-kira yang bisa saya berikan. Sekarang kita coba yang TD. Ada TD ya? Hasilnya komplit, mau dut ya bunyinya dut gitu, mau clear ya bunyinya clear. Jadi dominan, nggak ada frekuensi yang dominan, dia benar-benar balance gitu antara yang sub atas sama sub rendah. Itu yang kelebihannya power class TD, seharusnya seperti itu gitu. Kenapa power kelas Eropa harganya mahal? Ya kayak jenengan tahu misalnya Ramayana pakainya Kron, pakai lab Gruben misalnya gitu. Kenapa mahal ya? Mereka nggak ngejar tenaga sebenarnya, ngejarnya di telek sound sing luwih banter ku Ramayana oke. Bener nggak? Tapi buat saya sendiri sound yang detail dangdutnya bisa kayak Ramayana baru itu. Maksudnya belum ada yang bisa piye ya Mas. Kalau jenengan operator udah paham lah, maksudnya misalnya nyeting gitu ya, mixing kita dengerin suaranya, oh detail banget gitu. Dangdutnya tuh bener-bener kerasa dangdut yang saya nonton itu udah wah gemeteran pokoknya kalau dengerin Ramayana Jackson gitu. Dan Jackson kendang aja tuh gitu. Wah, sini udah makser gitu kan. Jadi memang dia betul-betul mengedepankan rasa. Itu kenapa menurut saya belum ada tandingannya gitu, menurut saya gitu. Tapi kalau dari segi kenceng ya akeh sing kenceng brewok itu luwih banter mesti. Bener nggak? Kan gitu. Vasco mungkin lebih kenceng, tapi nek detail dangdutnya saya masih pegang Ramayana, nek saya gitu. Cuma nggak tahu pendapat yang lain. Oke, sekarang kita akan coba. Tadi udah penasaran tenaganya gede di antara H, GB sama
pede dibandingkan harganya. Baik, kita ukur sama-sama, mungkin boleh disaksikan ke sini, kita ukur bareng-bareng jadi boleh lihat. Kita lari ke kelas A dulu dengan lagu yang jeduk-jeduk tadi berapa, nanti dangdutnya berapa gitu. Oke ya. Ini biar sini biar maksudnya, nah ini ada patokannya di sini. Baik. Ini Terus yang bakal nyeting nih. Bagian Kita nyari bakal memang. Nah ini yang kelas H dulu ya. Nah. Oke, ini kelas H. DJ Chan Sassy Remix. This is a Game Club DJ. Gitu ya. 100 124,1. 124,1. Tulis dulu. 124,1. Oke. Sekarang yang lagu DJ. Nanti ada yang lagu dangdut. Kita ukur. Beda enggak? Yang ketipung tadi kita ukur. Nah. Oke, sekarang yang lagu yang kelas GB yang punya Mitra ini. Oke. DJ Chan Sassy Remix. This is a Game Club DJ. Nah, berapa itu? 123,4. Oh, 123,4. Padahal lebih mahal kan gitu. Nah, sekarang yang TD yang paling mahal. Mau lari berapa coba? Terus kok? Ini real ini, pengukurannya real. Jadi supaya jenengan tahu. CCTV kira-kira podo Pak ya? CCTV inputnya. Loh, sama dong, soalnya kan inputnya sama. Ininya sama seperti. Kalau input sensitif input Kadang powernya power nggak sama. betul, saya ngerti. Tapi kalau yang dari Wisdom udah keluar, udah sama. Biasanya udah saya samain. Itu Jadi sama merek kita Pak Mitra itu tadi. iya sama. Sama ya? Sama. Oke. Ya TD ya. Nah, sekarang yang TD. Lakwing. DJ Chan Sassy Remix. This is a Game Club DJ. Anggaplah sama ya kan. 125,3. 125,3. Bedanya sak strip. Oke, sekarang kita lihat ya. Yang ini tadi kan 8 juta, ayo toh. Ini 8,5, yang ini 975 harganya. Tapi kalau jenengan lihat dari yang harga 8 juta ke 9.750, bedanya berapa? Berapa bedanya? Berapa dB? DP-nya. dB-nya berapa? 9 sama 3 berarti 1,3 desibel. Nah ini maksud saya, paham ya maksudnya. Jadi semahal-mahal power, sebesar-besar tenaga watt, selisihnya nggak akan lebih dari 1,5 dB. Paham ya maksudnya? Dengan sistem yang masih sama. Jadi jangan berharap jenengan punya power A,
yang harga 8 juta mau diganti yang 9 juta terus mau dapat dB-nya selisihnya 5 dB. Nggak ada power balap Pak aslinya. Maksudnya itu hanya bahasa marketing aja, power balap itu. Ini yang mau saya jelaskan, yang saya mau tekankan. Jadi jangan sampai jenengan berpikir beli power yang 15 juta hasilnya bakal selisih 5 dB. Selisihnya ya paling-paling sakmen ini Pak. Nek selisih sakmen ini wis untung gitu. Paham nggak maksudnya? Misalnya gini, saya punya TD saya 9.750.000 dibandingkan TD yang merek lain harga 14 juta. Itu diukur, hasilnya pasti antara 0,5 sampai 1,5. Pol-polannya sakmono. Lah sekarang saya tanya sama jenengan, kalau selisihnya 1 dB, harganya selisih 5 juta, mau? Nah aku nggak mau. Paham ya maksudnya? Karena 1 dB itu nggak kedengeran. Tapi kalau respon benar-benar kedengeran. Jadi yang harusnya Anda pikirkan adalah hasil respon akhir. Itu yang penting, bukan tenaganya. Tenaga ini 11 rolas lah, 500 watt bedanya memang cuma 1,3 dB. Benar nggak? Kalau selisihnya 5 dB, iya wajar sampai selisihnya 5 juta. Tapi kalau cuma 1,3 dB ya rugi. Kalau saya gitu, sebagai pemilik sound system. Tapi itu kembali ke pilihan masing-masing. Saya hanya menjelaskan bahwa saya sudah ukur berbagai macam power, dari mulai yang wattnya tadi 2700 sampai yang ngakunya 4000 watt. Tetap tak ukur itu, malah kadang-kadang iso kalah gitu. Pada keadaan strum tertentu mungkin dia nggak tahan, yang hanya lebih tahan dia kalah gitu. Jadi nggak mesti gitu Mas, ngerti ya maksudnya? Jadi jangan terus beranggapan bahwa kalau jenengan beli power 15 juta soundku mesti tambah banter. Kalau tambah bagus suaranya boleh, tapi kalau nggak tambah bagus suaranya jenengan rugi. Dan hati-hati, biasanya power yang besar sekali wattnya tingkat kerusakannya lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Ya otomatis karena kenaikan voltase VAC-nya lebih tinggi. Kalau komponennya IC-nya nggak benar-benar bagus, dijamin 6 bulan protek 1. Itu yang sering terjadi. Bener nggak omongan saya? Ya nggak bohong saya kan. Ya maksudnya saya nggak pernah bikin. Kalau di Wisdom kita utamakan itu nomor 1 kalau power ya. 1, dia harus tahan terhadap berbagai macam keadaan sumber listrik. Nah, contohnya yang TD ini yang saya bawa. Ini udah 6 bulan saya bawa keliling seperti ini. Dari kota ke kota, provinsi ke provinsi, sampai ke Medan sana. Di Medan itu kalau siang hari kayak gini, voltasenya cuma 180 volt. Boleh dicek ke Medan. Di tengah kota, voltasenya 180 volt. Makanya teman-teman di sana sangune apa? Sangune setah volt. KBKB dilebokne setah volt, sak powere, sak manajemennya, sak mixernya dilebokne setah volt. Nah itu tahan nggak gitu dengan kondisi seperti itu? Itu yang penting buat kami gitu. Makanya orang pakai PS 1800 kayak Bapak 2-3 tahun, 4 tahun, 5 tahun anteng aja gitu. Karena memang kita sudah uji dulu, jadi power dikeluarkan. Yang nomor 1 yang harus paling penting adalah ketahanan. Yang kedua, respon. Jangan boleh bandingin GB saya dengan GB yang lain. Mungkin tenaganya ketoknya gede kaya, tapi responnya berantakan apa enggak? Respon berantakan tuh gini Mas, kalau pada saat sama-sama rendah sih nggak kelihatan. Begitu diajar naik, nah baru kelihatan suaranya tuh hasilnya buyar gak gitu. Itu yang penting diketahui. Nah makanya yang paling penting di Wisdom itu ada satu jaminan Mas. Kalau jenengan beli produk Wisdom apapun itu yang berbentuk elektronis yang ada kartu garansinya, kita memberikan garansi servis selama 2 tahun penuh. Nggak ada produk yang berani ngasih garansi servis 2 tahun penuh. Ya investasinya aman. Jadi misalnya jenengan beli nih setahun rusak gitu, nggak apa-apa, tinggal telepon aja belinya di mana. Misalnya belinya di Mitra, ya telepon aja ke Mas Ubed. Nanti Mas Ubed akan kirimkan ke Jakarta, kita servis di service center kami. Dan servisnya bukan abal-abal gitu, maksudnya servisnya benar-benar diganti komponen yang originalnya. Jadi begitu kembali ya kembalinya seperti semula, nggak main-main gitu maksudnya. Nah terus spare part kosong gimana? Kalau kita spare part kosong, selama ada barang barunya kita berdirikan dulu dari barang barunya untuk yang di servis. Yang barang baru nunggu inden dari
dari Cina seperti itu. Jadi nggak pakai lama, targetnya itu 14 hari setelah barang diterima di Jakarta itu sudah harus selesai gitu. Saya kemarin baru kirim yang dari Makassar, 14 hari stek selesai kirim. Barangnya kok nggak teko mas, tekan kono, yo ekspedisi ini sing suwi gitu. Tapi di kitanya kita bisa buktikan dalam 14 hari kita sudah kirim kembali barang yang di servis gitu. Jadi aman sekali untuk beli produk Wisdom. Jadi semuanya selalu ada solusinya. Misalnya jangan speaker putus, kita ada sedia recon kitnya, spoolnya ada, daunnya ada, dampernya ada. Jadi nggak usah khawatir gitu. Jadi ini yang mau kita kasih tahu ke teman-teman. Kita memberikan garansi servis penuh selama 2 tahun. Jadi servisnya gratis, hanya bayar biaya spare part sama ongkos kirim gitu. Jadi makanya saya bilang kalau beli nggak usah jauh-jauh, belinya di dealer terdekat, misalnya di Mitra ya di Mitra. Jadi kalau ada apa-apa komplainnya deket. Nah dengan beli di online harganya juga selisihnya nggak seberapa. Tapi begitu Anda beli di online ada kerusakan, mau komplainnya susah gitu. Ya maksudnya. Jadi kenapa saya sediakan dealer itu di tempat-tempat tertentu, bukan apa-apa. Di Malang ada, tapi kenapa di Batu ada? Di Batu yo pemakaiannya banyak karena Batu menjangkau Malang Selatan nanti gitu. Makanya kalau beli usahakan ya di dealer terdekat, jangan jauh-jauh gitu. Itu kita jamin gitu. Saya berdiri sini hari ini ngomong kayak gini nih janji gitu. Nggak sembarangan saya berani ngomong gitu Mas. Jadi itu tadi kelebihan dari. Kenapa kok berani kasih jaminan 2 tahun Pak Daniel? Ya karena kita yakin itu tadi, kalau kita datang 1000 watt, paling-paling yang trouble itu cuma 2 atau 3 power yang namanya produksi pabrik, kita kan nggak bisa jamin gitu. 1000 datang 1000 semuanya benar-benar sempurna atau nggak mungkin gitu. Masih ada 2 atau 3 yang trouble, tapi nggak masalah. Yang penting kita kasih jaminannya pasti gitu. Jadi nggak ada ruginya dengan beli produk Wisdom. Itu aja sih sebenarnya yang kelebihan dari produk kami gitu. Jadi kami kenapa nggak pernah bikin power gede-gede banget? Ya itu tadi, kalau saya bikin power gede banget, resikonya jenengan harus beli genset yang lebih besar. Yang kedua, harganya makin mahal, nggak kejangkau. Gitu. Yang ketiga, resiko kerusakannya lebih tinggi. Itu alasannya kenapa Wisdom pol itu 3.200 wis pol. Gitu. Kenapa? Speakerku namanya kabeh gitu. 3.200 wis turah-turah Mas gitu. Gitu. Jadi nggak perlu yang terlalu besar 4.000, 4.500. Dan itu juga kadang-kadang kalau di load nggak sampai segitu. Bener nggak? Bahasannya aja speknya segitu. Cobalah kita benar-benar kita load, ayo di osiloskop sama di dummy load. Pasti ketemunya nggak segitu. Gitu. Di kita juga nggak mungkin, misalnya kita bilang 1000, ketemunya 1000. Tapi minimal mendekati. Saya punya 1004 di load 950 ya mendekati. Tapi nek bilangnya 1000 di load, ketemunya 800 sih bukan mendekati namanya, itu namanya bodoni kan gitu. Maksudnya boleh dicoba, boleh dites. Karena saya punya teknisi di Jakarta, saya suruh load semuanya. Saya nggak mau, saya jualan barang bilang 1000 watt. Ya, yang mana? Yang 3200 di load. Di loadnya sudah ketemunya 3200 itu 3100an sekitar itu. Nah, spek dari pabriknya kami 3200, tapi kan kami nggak begitu juga percaya, kan belum dikeluarin Pak. Nah kalau sudah saya load saya baru tahu, oh sekian. Makanya saya kalau udah spek keluar dari pabrik 3200 tak load, kok cuma 2800 ya aku telepon pabrik. Baik dari buku aja aneh-aneh, gawe aku ngumet kan gitu. Nah, ngeluhnya bi izin Pak. Begitu nanti ketemu teknisi yang tahu cara ngelut, Mas Daniel, kowe ngomongmu 3.200, jebule dilut ngomong 2.800 kan izin Pak. Benar nggak? Gitu. Jadi di Wisdom nggak pernah upgrade spek gitu. Maksudnya nge-up spek ya wajar, nge-up spek itu wajar. Di semua barang jenis spek ya, tapi kami nggak pernah. Kayak Twitter misalnya Mas Upe tahu. Itu yang di 400 ini wattnya berapa? Paling 50 watt toh. 35 watt. Tapi banding lo dengan produk lain yang nulisnya 150 watt. Berani taruhan saya kecengan yang 35 watt gitu. Ya kayak jadi kan lihat RCF pasti nggak ada yang Twitter kok 200 watt kan nggak mungkin. Pasti 35, 50, 75. Yes, realnya segitu gitu. Jadi kita nggak nipu-nipu spek gitu. Yang 6616 dibuka AS-nya cuma 800 watt. Startingnya peaknya bisa 2200. Jadi kenapa
Kenapa 800 ya? Karena kita bikin supaya speaker itu pakai power kecil dia udah mau kerja maksimal gitu. Maksudnya, jadi naik GB tadi kurang nggak? Ya nggak kurang sebenarnya, turah. Cuman itu tadi perkaranya perkara pop gitu. Ada pertanyaan sampai di sini?